Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa dalam program rohani dari Ezra Bible Lecture Indonesia. Dalam zaman modern ini banyak pengajaran dan praktek rohani berkembang di tengah gereja, dan salah satu topik yang sering menjadi pembahasan adalah mengenai bahasa roh. Sebagian jemaat menerima praktek tersebut sebagai tanda kerohanian, sementara yang lain mempertanyakan dasar alkitabiahnya. Karena itu diperlukan sikap yang bijaksana, terbuka dan tetap tunduk kepada otoritas firman Tuhan dalam mempelajari tema ini. Melalui sesi pelajaran pertama dari Ezra Bible Lecture Indonesia yang berjudul "Apakah bahasa roh dalam gereja modern bersifat alkitabiah?", kita diajak untuk menelusuri ajaran Alkitab secara menyeluruh mengenai bahasa roh, baik dari perjanjian baru maupun konteks gereja mula-mula. Pembahasan dilakukan bukan untuk menyerang kelompok tertentu, melainkan untuk membangun pemahaman yang sehat, kritis dan bertanggung jawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui pelajaran ini, setiap peserta semakin mencintai firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan memiliki hati yang rendah untuk terus diajar oleh Roh Kudus sesuai dengan kesaksian. Dalam bagian ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kritik terjemahan. Yang kedua, prinsip dalam menafsirkan Alkitab. Yang ketiga, apa itu dialek. Yang keempat, tujuan dan sifat kitab surat. Yang kelima, bahasa roh terjadi hanya di 3 tempat. Yang keenam, masalah penerjemahan dalam 1 Korintus pasal 14. Yang ketujuh, terjemahan Alkitab yang salah. Yang kedelapan, kata-kata yang dihilangkan selama proses penerjemahan. Yang kesembilan, terjemahan harafiah. Alasannya sebaiknya bahkan jika ada Anda melakukannya. Yang ke-10, salah terjemahan dari 1 Korintus 14 ayat 2. Dan yang ke-11, tidak masuk akal untuk hanya mencantumkan kata-kata Yunani asli dalam ayat-ayat ini. Yang ke-12, ayat-ayat yang mengarah pada kesalahan terjemahan dan kesalahpahaman. 13, perbedaan terjemahan dan kalimat pengandaian dalam 1 Korintus 14, penjelasan. Yang ke-14, arti kata-kata Paulus. 15, katekismus Jenewa karya Yohanes Calvin. Yang ke-16, apakah Paulus berdoa dalam bahasa roh. Yang ke-17, mengapa Paulus mengatakan berbicara dalam bahasa roh dan bukan bahasa asing. Yang ke-18, mari kita pikirkan lagi. Dan yang ke-19, apakah berbicara dalam bahasa roh benar-benar merupakan doa rohani. Yang ke-20, poin-poin penting dari 1 Korintus pasal 14. Dan yang ke-21, mengapa praktek berbicara dalam bahasa roh di gereja Korintus berhenti. Dan yang kedua, masalah di gereja Korintus. Yang ke-23, bahasa roh adalah tanda. Dan yang ke-24, dialek bahasa roh dapat dibandingkan dan diperiksa. Dan yang ke-25, memahami prinsip-prinsip rohani. Kritik terjemahan. 1. Dalam menerjemahkan isu-isu yang sulit dipahami dan surat dengan perbedaan tafsir, halaman pertama yang harus diperhatikan adalah kesetiaan terjemahan terhadap teks asli. Yang kedua, perlu diteliti apakah suatu hasil terjemahan bersifat literal atau harafiah, atau bersifat dinamis atau bebas, atau bahkan mengandung potensi kesalahan penafsiran atau disebut misinterpretasi. Yang ketiga, diperlukan kritik tekstual dan komparatif antara Alkitab berbahasa Korea dan terjemahan Alkitab dalam bahasa lain. Yang keempat, konteks harus dikaji secara mendalam untuk memastikan tidak ada alternatif terjemahan lain yang lebih tepat. Yang kelima, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa lain yang memiliki struktur, sintaksis, dan tata bahasa berbeda bukanlah tugas yang mudah, melainkan tanggung jawab besar bagi setiap penerjemah. Yang keenam, oleh karena itu para penafsir Alkitab yang menggunakan terjemahan harus senantiasa berhati-hati dan menyadari bahwa tidak ada terjemahan yang sepenuhnya sempurna. Prinsip melihat atau memahami Alkitab. 1. Kapan firman ini dituliskan? 2. Di mana firman ini dituliskan? 3. Siapa yang menuliskan firman ini? 4. Kepada siapa firman ini disampaikan? 5. Apa yang sedang difirmankan? 6. Bagaimana firman itu disampaikan? 7. Untuk alasan apa kitab ini dituliskan? Yang ke-8. Apa tujuan utama penulisan firman tersebut? 9. Apakah firman ini berlaku untuk semua zaman? Yang ke-10. Apakah ini kebenaran kekal yang tidak berubah atau ajaran yang dapat berubah?
11. Apakah ini benar-benar firman Allah atau pendapat manusia? Yang ke-12, dengan perasaan atau hati seperti apa firman itu disampaikan. Apa itu dialek? 1. Dialek adalah bentuk bahasa yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. 2. Dialek merupakan variasi bahasa yang berbeda dari bahasa standar. 3. Dialek dapat digunakan oleh kelompok etnis atau komunikasi tertentu. 4. Dialek biasanya berkembang dan digunakan di wilayah tertentu. 5. Dialek memiliki kosakata, susunan kata, dan struktur kalimat yang khas. Yang ke-6, dialek bukanlah bahasa yang bersifat misterius. 7. Dalam konteks Alkitab, istilah yang dibahas tidak selalu merujuk pada doa. Yang ke-8, dialek bukanlah bahasa surga. Yang ke-9, dialek bukanlah bahasa yang diucapkan oleh roh-roh. Yang ke-10, bahasa roh dipahami sebagai ucapan atau suara yang tidak dapat dimengerti secara umum. Tujuan dan sifat kitab-kitab surat. 1. Surat doktrinal terdiri dari Roma, Efesus, Kolose, dan 1 Yohanes. Kedua, surat koreksi yang terdiri dari 2 Tesalonika, 1 dan 2 Korintus, surat Galatia, dan surat Filipi. 3. Surat penguatan dan dorongan, yaitu 1 Tesalonika dan 1 Petrus. 4. Surat pemberitahuan, yaitu 2 Yohanes dan 3 Yohanes. 5. Surat peringatan, yaitu surat 2 Petrus dan surat Yudas. 6. Surat permohonan, yaitu surat Filemon. Dan 7. Surat nasihat, yaitu surat Ibrani dan surat Yakobus. Dan ke-8 surat pengembalaan dan pengajaran, yaitu 1 Timotius, 2 Timotius, dan surat Titus. Bahasa roh dalam Alkitab. Bahasa roh dicatat terjadi hanya di 3 tempat dalam kitab para rasul, yaitu Yerusalem, Kaisarea, dan Efesus. Sedangkan di Korintus, pembahasan mengenai bahasa roh muncul dalam konteks pengajaran dan penertiban jemaat, bukan sebagai catatan peristiwa turunnya bahasa roh seperti dalam kitab Kisah Para Rasul. Tidak ada tanda bahwa bahasa roh dimaksudkan sebagai pengalaman yang harus selalu terjadi pada setiap orang percaya. Penyalahgunaan atau praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab perlu diuji dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ajaran yang keliru atau palsu. Masalah penerjemahan dalam 1 Korintus pasal 14. 1. Apakah Paulus menyuruh untuk menerjemahkan doa bahasa roh yang diucapkan sebagai rahasia? 2. Apakah Paulus berdoa dalam bahasa roh meskipun pikirannya tidak menghasilkan apa-apa? 3. Apakah Paulus berbicara dalam bahasa roh lebih banyak daripada jemaat Korintus? Sayangnya dalam Alkitab bahasa Korea tampaknya diterjemahkan seolah-olah demikian. Hanya ada masalah terjemahan pada 3 ayat, tetapi dampaknya sangat fatal. 1 Korintus 14 ayat 2, sebab siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku memang berdoa, tetapi akal budiku tidak menghasilkan sesuatu. 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kesalahan dalam terjemahan Alkitab. Kesalahan penerjemahan pada bagian-bagian kunci dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran. Dalam salah satu ayat Alkitab, yaitu 1 Korintus 14 ayat 2, terdapat 4 kata yang diabaikan dalam proses penerjemahan sehingga maknanya dapat dipahami secara kurang tepat. Kata-kata yang dihilangkan dalam proses penerjemahan. 1. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani, terutama karunia bernubuat. 2. Alasannya orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia, melainkan sebaliknya kepada suatu roh atau ilah, sehingga sekalipun ia mengucapkan rahasia dengan rohnya, tidak ada seorang pun yang mengerti. 3.
tetapi orang yang bernubuat berbicara kepada manusia untuk membangun, menasihati, dan menghibur. 4. Orang yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri, tetapi orang yang bernubuat membangun jemaat. 5. Aku ingin kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih lagi supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih besar daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, kecuali jika ia menafsirkannya supaya jemaat dibangun. Keseluruhan maknanya adalah kalimat yang mendorong nubuat dan memperingatkan terhadap bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2 dan persoalan terjemahan. 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pertama, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berbicara kepada manusia. Kedua, bahasa roh adalah berbicara kepada Allah. 3. Bahasa roh tidak dimengerti oleh siapapun. Keempat, bahasa roh adalah mengucapkan rahasia melalui rohnya. Sampai sekarang banyak orang memahami dan mengejar bahasa roh seperti penjelasan di atas. Karena itu, ayat ini dianggap memiliki masalah baik dalam penerjemahan maupun dalam penafsirannya jika dibaca sampai selesai sesuai konteksnya. Pertama-tama kita akan meninjau terjemahan dari ayat 1-5 dengan mengikuti konteksnya. Analisis teks 1 Korintus 14 ayat 2. Dalam 1 Korintus 14 ayat 2, struktur bahasa Yunani menunjukkan penekanan yang penting. Kata gar berarti sebab, sedangkan kata Allah berarti melainkan atau tetapi, yang menunjukkan kontras antara berbicara kepada manusia dan kepada Allah. Teks ini dapat dipahami demikian, sebab orang yang berkata-kata dengan bahasa tidak berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah, karena tidak seorang pun mengerti dia, sebab dalam roh ia mengucapkan rahasia-rahasia. Namun konteksnya menunjukkan bahwa Paulus sedang menjelaskan ucapan yang tidak dimengerti jemaat. Fokus Paulus bukan meninggikan pengalaman mistis, melainkan menekankan bahwa perkataan yang tidak dipahami tidak membangun gereja. Kata misteria berarti rahasia atau hal yang tersembunyi bagi pendengar. Karena itu, seluruh konteks 1 Korintus 14 menekankan pentingnya perkataan yang dapat dimengerti, ditafsirkan, dan membangun jemaat dalam ibadah yang tertib dan jelas. Penjelasan 1 Korintus 14 ayat 2. Ayat 1 Korintus 14 ayat 2 menjelaskan tentang orang yang berbicara dengan bahasa, glosa, yang tidak dimengerti oleh pendengar di dalam jemaat. Dalam teks Yunani, Paulus memakai kata sambung gar yang berarti sebab atau karena untuk menjelaskan fokus mengapa perkataan tersebut tidak membangun jemaat. Paulus berkata, sebab orang yang berkata-kata dengan bahasa tidak berkata-kata kepada manusia melainkan kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang mengerti dia, sebab oleh roh ia mengucapkan rahasia-rahasia. Kata Allah berarti melainkan atau tetapi, yang menunjukkan kontras antara berbicara kepada manusia dan berbicara kepada Allah. Maksud Paulus bukan untuk meninggikan pengalaman rohani yang tidak dimengerti, tetapi untuk menunjukkan bahwa perkataan yang tidak dapat dipahami tidak memberi manfaat langsung kepada jemaat. Kemudian Paulus memakai kata audis, yaitu berarti tidak seorang pun, menegaskan bahwa ucapan tersebut tidak dipahami oleh pendengar. Karena itu perkataan tersebut disebut sebagai misteria, yaitu rahasia-rahasia atau sesuatu yang tersembunyi bagi orang yang mendengarnya. Dalam konteks seluruh pasal 1 Korintus 14, Paulus sedang mengajarkan pentingnya peraturan dan pembangunan jemaat. Ia lebih mengutamakan perkataan yang dapat dimengerti dibandingkan perkataan yang tidak dapat dipahami. Karena itu, fokus utama pasal ini bukanlah mengejar pengalaman rohani tertentu, melainkan bagaimana jemaat dapat dibangun melalui firman yang jelas dan dimengerti. Dengan demikian, 1 Korintus 14 ayat 2 harus dipahami dalam konteks ibadah jemaat, yaitu bahwa setiap pelayan dan perkataan dalam gereja seharusnya
membawa pengertian, penguatan iman, dan pembangunan rohani bagi semua orang yang mendengarkannya. Narasi penjelasan 1 Korintus 14 ayat 2. Salah satu kesalahan dalam memahami 1 Korintus 14 ayat 2 adalah menafsirkan kata-kata Yunani secara terpisah tanpa melihat susunan kalimat dan maksud Paulus secara utuh. Padahal arti ayat ditentukan juga oleh hubungan antar kata dan alur pemikiran penulis. Paulus memulai dengan kata gar yang berarti sebab sebagai penjelasan mengapa perkataan yang tidak dimengerti tidak membangun jemaat, lalu digunakan kata Allah yang berarti melainkan atau tetapi untuk menunjukkan kontras antara berbicara kepada manusia dan kepada Allah. Paulus juga menegaskan bahwa tidak seorang pun mengerti perkataan itu. Kata Yunani audes menekankan bahwa ucapan tersebut tidak dipahami oleh pendengar, karena itu disebut misteria, yaitu rahasia-rahasia atau sesuatu yang tersembunyi bagi mereka yang mendengarnya. Jadi, fokus Paulus bukan meninggikan bahasa yang tidak dimengerti, melainkan menekankan bahwa dalam ibadah jemaat, perkataan yang membangun adalah perkataan yang dapat dipahami. Karena itu dalam 1 Korintus 14, Paulus lebih mengutamakan nubuat atau perkataan yang jelas demi pembangunan jemaat. Dengan demikian, tujuan utama pasal ini adalah agar ibadah berlangsung dengan tertib dan jemaat dibangun melalui perkataan yang dapat dimengerti bersama. Terjemahannya harus benar. Makna keseluruhannya adalah kalimat yang mendorong nubuat dan memperingatkan terhadap berbicara dalam bahasa roh. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1-5, Paulus menekankan pentingnya nubuat dibandingkan bahasa roh yang tidak dimengerti. Fokus utama pasal ini adalah pembangunan jemaat melalui perkataan yang dapat dipahami. Paulus mengajak jemaat mengejar kasih dan mengutamakan karunia bernubuat, karena nubuat membangun, menasihati, dan menghibur jemaat. Sebaliknya, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak mengerti oleh pendengar, sehingga perkataannya disebut sebagai rahasia-rahasia dalam roh. Paulus bukan meninggikan ucapan yang tidak dipahami, tetapi menjelaskan bahwa bahasa yang tidak dimengerti tidak memberi manfaat langsung bagi jemaat. Karena itu ia membedakan antara membangun diri sendiri dan membangun gereja. Bahasa roh membangun pribadi, sedangkan nubuat membangun jemaat. Ketika Paulus berkata bahwa ia ingin semua orang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih lagi bernubuat, ia sedang menunjukkan prioritas rohani dalam ibadah umum. Perkataan yang dapat dimengerti lebih penting karena membawa penguatan dan pertumbuhan bagi seluruh jemaat. Kesalahan terjemahan 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Apakah ayat ini merupakan firman yang mendefinisikan bahasa roh, ataukah ayat ini adalah penjelasan tentang alasan mengapa secara khusus harus bernubuat? Penjelasan 1 Korintus 14 ayat 2, salah satu kunci memahami 1 Korintus 14 ayat 2 adalah melihat konteks seluruh pasal 14. Fokus utama Paulus bukan sekedar mendefinisikan bahasa roh, melainkan menjelaskan mengapa ia lebih mendorong jemaat untuk bernubuat. Dalam ayat 1, Paulus berkata, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Lalu ayat 2 dimulai dengan kata Yunani, gar, yang berarti sebab atau karena. Ini menunjukkan bahwa ayat 2 adalah alasan mengapa Paulus mengutamakan nubuat. Paulus menjelaskan bahwa orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti tidak berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah, karena tidak ada yang memahami perkataannya. Akibatnya perkataan itu tidak membangun jemaat. Jadi fokus Paulus bukan memberikan definisi teologis lengkap tentang bahasa roh, tetapi membandingkan manfaat antara perkataan yang tidak dimengerti dan perkataan yang dapat dimengerti jemaat. Dalam ibadah umum, Paulus menekankan bahwa yang terutama adalah perkataan yang membangun gereja. Karena itu, nubuat lebih diutamakan sebab dapat memberikan pengajaran, memberi nasihat, memberi penghiburan, dan membangun iman jemaat. Ketika Paulus mengatakan seseorang mengucapkan rahasia-rahasia dalam roh, maksudnya adalah perkataan itu tersembunyi dari pengertian jemaat karena tidak dimengerti, bukan otomatis lebih rohani atau lebih tinggi. Dengan demikian 1 Korintus 14 ayat 2 lebih tepat dipahami sebagai bagian dari argumentasi Paulus untuk menjelaskan mengapa nubuat lebih berguna dalam ibadah jemaat dibandingkan bahasa yang tidak dimengerti tanpa penafsiran. Inti pengajaran Paulus dalam bagian ini ialah ibadah harus membangun jemaat,
perkataan harus dapat dimengerti, dan karunia rohani dipakai untuk kepentingan bersama, bukan hanya pengalaman pribadi. Ayat-ayat yang mengarah pada kesalahan terjemahan dan kesalahpahaman. 1 Korintus 14 ayat 2, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti perkataannya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat ini sering menimbulkan kesalahpahaman karena dipahami seolah-olah bahasa roh adalah bahasa yang tidak dapat dimengerti sama sekali, padahal konteks 1 Korintus 14 menekankan pentingnya penafsiran supaya jemaat dibangun. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku memang berdoa, tetapi pikiranku tidak menghasilkan sesuatu yang dapat dimengerti. Ayat ini sering disalahpahami seakan-akan Paulus mendukung doa tanpa pengertian, padahal dalam konteksnya Paulus justru menekankan keseimbangan antara roh dan pengertian. 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apa yang harus aku lakukan? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan pengertianku. Aku akan bernyanyi dan dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dengan pengertianku. Ayat ini menegaskan bahwa ibadah Kristen harus melibatkan roh dan pengertian secara bersama-sama, bukan hanya bagai pengalaman rohani semata. 1 Korintus 14 ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat ini sering disalahpahami seolah-olah Paulus meninggikan bahasa roh, padahal dalam konteksnya ia justru menempatkan nubuat dan pengajaran yang membangun jemaat lebih utama dalam ibadah umum. 1 Korintus 14 ayat 39, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu memperoleh karunia untuk bernubuat dan jangan melarang orang berkata-kata dalam bahasa roh. Ayat ini perlu dipahami dalam konteks keteraturan ibadah. Paulus tidak melarang bahasa roh, tetapi menegaskan bahwa penggunaannya harus tertib dan disertai penafsiran demi membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia rohani, terutama karunia untuk bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 2, sebab orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, melainkan kepada Allah, karena ia tidak seorang pun memahami perkataan, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia di dalam roh. Mari kita parafrasekan. Utamakan kasih dalam setiap kerinduan akan karunia rohani. Jika kamu menginginkan karunia-karunia rohani, berusahalah terutama untuk bernubuat demi membangun jemaat. Sebab orang yang berkata-kata dengan bahasa roh berbicara dengan cara yang tidak dipahami oleh manusia, yang mengucapkan hal-hal yang tersembunyi dalam roh, sehingga perkataannya tidak membawa pengertian bagi pendengaran tanpa adanya penafsiran. 2. 1 Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh harus berdoa supaya ia juga memperoleh kemampuan untuk menafsirkannya. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohkulah yang berdoa, tetapi pikiranku tidak menghasilkan pengertian yang dapat dipahami. Mari kita parafrasekan. Oleh karena kamu merindu akan karunia-karunia rohani, berusahalah agar semuanya itu dipakai untuk membangun jemaat. Karena itu jika seseorang berkata-kata dengan bahasa roh, ia juga harus berdoa supaya dapat menafsirkannya, sehingga orang lain dapat mengerti dan dibangun. Misalnya, jika aku berdoa dengan bahasa roh, hanya rohku yang terlibat, tetapi tanpa penafsiran atau pengertian, pikiranku maupun orang lain tidak memperoleh manfaat dari apa yang diucapkan. Penafsiran kalimat pengandaian. 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Kalimat ini ditulis dalam bentuk pengandaian. Paulus memakai kata jika untuk memberikan ilustrasi atau contoh, bukan untuk menyatakan bahwa ia sedang berdoa dengan bahasa roh pada saat itu. Dengan demikian, Paulus sedang menjelaskan suatu kemungkinan apabila seseorang berdoa dengan bahasa roh tanpa penafsiran, maka hanya rohnya yang terlibat, sedangkan pengertian atau akal budi tidak memperoleh manfaat yang dapat dipahami oleh orang lain. Penekanan Paulus dalam konteks ini adalah pentingnya pengertian dan pembangunan jemaat dalam ibadah, bukan sekedar pengalaman rohani pribadi. Perbedaan terjemahan dan kalimat pengandaian dalam 1 Korintus 14. Penjelasan, beberapa pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 14 ditulis dalam bentuk kalimat pengandaian. Karena itu penting untuk memahami bahwa Paulus tidak selalu sedang menggambarkan praktek pribadinya,
melainkan sedang memberikan ilustrasi atau contoh hipotesis melalui penggunaan kata jika. Memang ini penting agar pembaca tidak langsung menganggap setiap kalimat sebagai penyataan fakta atau pengalaman pribadi Paulus. Dalam konteks 1 Korintus 14, Paulus lebih menekankan keteraturan ibadah, pembangunan jemaat, dan pentingnya pengertian dalam penyampaian firman maupun doa. Kata-kata kunci dalam bahasa Yunani, glosa, berarti lidah atau bahasa. Dalam konteks 1 Korintus 14 sering diterjemahkan sebagai bahasa roh atau bahasa-bahasa. Pneuma berarti roh, napas, atau kehidupan batin manusia. Mysterion berarti rahasia, yaitu sesuatu yang tersembunyi atau belum dipahami. Nous berarti akal budi, pikiran, atau pengertian. Implikasi teologis, Paulus menekankan bahwa doa, pengajaran, dan ibadah harus dapat dimengerti sehingga membawa manfaat bagi jemaat. Bentuk kalimat pengandaian menunjukkan bahwa Paulus sedang memberikan ilustrasi untuk menjelaskan prinsip rohani, bukan selalu menggambarkan tindakan pribadi secara literal. Penafsiran yang kurang memperhatikan konteks bahasa dan bentuk kalimat dapat menimbulkan kesalahpahaman teologis. Oleh sebab itu, penafsiran Alkitab perlu memperhatikan konteks, struktur kalimat, dan maksud penulisan agar tidak membangun doktrin di luar tujuan utama teks. Pertanyaan untuk didiskusikan sebagai studi Alkitab. Mengapa Paulus menekankan pentingnya pengertian dan akal budi dalam ibadah? Bagaimana cara memahami perbedaan antara ilustrasi, pengandaian, dan penyataan fakta dalam Alkitab? Mengapa konteks sangat penting dalam menafsirkan 1 Korintus 14? Apa dampak bagi jemaat jika suatu teks ditafsirkan tanpa memperhatikan bentuk bahasa dan tujuan penulisan? Apa arti pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 14? 1. Paulus mendorong jemaat untuk menginginkan karunia-karunia rohani yang berguna bagi pembangunan jemaat. 2. Paulus secara khusus menekankan pentingnya karunia bernubuat karena dapat membangun, menasihati, dan menguatkan jemaat. 3. Paulus tidak menempatkan bahasa roh sebagai karunia utama yang harus dikejar, melainkan menekankan karunia yang dapat dimengerti oleh jemaat. 4. Paulus membedakan antara aktivitas roh dan pengertian, serta menekankan pentingnya ibadah yang dapat dipahami dengan akal budi. 5. Dalam beberapa bagian Paulus menggunakan bentuk kalimat pengandaian, yaitu jika, sehingga perlu dipahami bahwa ia sedang memberi ilustrasi atau contoh hipotesis. 6. Paulus mengatakan agar jemaat tidak melarang penggunaan bahasa-bahasa, tetapi penggunaannya harus dilakukan dengan tertib dan disertai penafsiran supaya jemaat dibangun. 7. Alkitab menekankan pentingnya penafsiran terhadap bahasa-bahasa dalam ibadah umum, meskipun contoh rinci mengenai proses penafsirannya tidak dijelaskan secara panjang. Katekismus Jenewa karya John Calvin, edisi tahun 1542. Dalam Katekismus Jenewa terdapat pembahasan mengenai doa yang tidak dipahami oleh orang yang mengucapkan maupun oleh pendengar. Pertanyaan 247 nomor 373 berbunyi, apa pendapatmu tentang doa yang diucapkan dalam bahasa yang tidak dimengerti? Jawaban yang diberikan dalam katekismus tersebut menegaskan bahwa doa harus dilakukan dengan pengertian dan kesadaran. Karena itu doa tanpa pemahaman dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan ibadah yang benar. Pandangan ini menunjuk pendekatan teologi reformasi, khususnya dari Johannes Calvin, bahwa ibadah dan doa harus dilakukan dengan pengertian agar jemaat dapat dibangun dan Allah dimuliakan dengan. Apakah Paulus berdoa dalam bahasa roh? Dalam penafsiran tertentu terhadap 1 Korintus 14 ada pandangan bahwa Paulus tidak sedang membicarakan praktek doa dengan ucapan yang tidak dimengerti, melainkan penggunaan berbagai bahasa yang dikenal dalam pelayanan penginjilan. Sebagian penafsir memahami bahwa ketika Paulus berkata, "Aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua," 1 Korintus 14 ayat 18, yang dimaksud adalah kemampuannya menggunakan berbagai bahasa atau dialek dalam pelayanan lintas budaya. Kata Yunani glosa dapat berarti bahasa atau dialek, sehingga dalam konteks tertentu dipahami sebagai bahasa asing yang digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bangsa. Paulus memang hidup dalam lingkungan multibahasa dan kemungkinan mengenai beberapa bahasa seperti Ibrani, Aram, dan Yunani. Dalam pelayanan ini wilayah Romawi, pengetahuan bahasa sangat membantu
pemberitaan Injil. Dalam surat 1 Korintus 14, fokus utama Paulus adalah agar setiap perkataan dalam ibadah dapat dimengerti dan membangun jemaat. Karena itu, Paulus menekankan pentingnya pengertian, penafsiran, dan keteraturan dalam ibadah bersama. Pandangan ini memahami bahwa ucapan syukur Paulus kepada Allah berkaitan dengan kemampuannya melayani banyak orang melalui berbagai bahasa, bukan untuk meninggikan ucapan yang tidak dapat dipahami jemaat. Mengapa Paulus menggunakan istilah bahasa roh dan bukan bahasa asing? Pada zaman Roman Empire, dunia Mediterania berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi dan belum berbagi menjadi negara modern seperti sekarang. Bahasa Yunani dan Latin menggunakan secara luas sebagai bahasa umum dan bahasa resmi, sedangkan banyak kelompok masyarakat tetap memakai bahasa daerah atau dialek setempat. Karena itu istilah Yunani glosa dalam 1 Korintus 14 dapat dipahami sebagai bahasa dialek atau bentuk bahasa yang tidak dimengerti oleh sebagian besar pendengar. Dalam konteks pelayanan Paulus, kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa sangat penting untuk memberitakan Injil kepada banyak suku dan wilayah yang berbeda. Paulus menekankan bahwa apabila suatu bahasa tidak dimengerti oleh jemaat, maka diperlukan penafsiran supaya seluruh jemaat dapat memahami dan dibangun. Oleh sebab itu, dalam 1 Korintus 14, perhatian utama Paulus bukan pada pengalaman bahasa itu sendiri, melainkan pada pengertian keteraturan dan pembangunan jemaat dalam ibadah. Dengan demikian, sebagai penafsir, memahami bahwa bahasa roh dalam konteks tertentu dapat merajuk pada bahasa atau dialek yang tidak dipahami oleh pendengar tanpa adanya penerjemahan atau penafsir. Mari pikirkan kembali. Pertama, apakah Paulus benar-benar sedang mengajarkan bahwa orang yang berkata-kata dengan bahasa roh sedang menyampaikan doa rahasia kepada Allah melalui rohnya? Kedua, jika demikian, mengapa Paulus tetap menekankan perlunya penafsiran agar jemaat dapat mengerti dan dibangun? Ketiga, apabila doa dan perkataannya itu memang diucapkan dalam ibadah jemaat, bukankah Paulus menghendaki semua isi perkataan tersebut dapat dipahami oleh seluruh jemaat melalui penafsiran? Dari pertanyaan-pertanyaan ini terlihat bahwa fokus Paulus dalam 1 Korintus 14 adalah pengertian, keteraturan, dan pembangunan jemaat, bukan sekedar pengalaman rohani pribadi. Karena itu, setiap bentuk perkataan dalam ibadah harus membawa manfaat bagi jemaat dan dapat dipahami bersama, sehingga semua orang dapat mengikutinya dengan tertib dan mengucapkan. Apakah berbicara dalam bahasa roh merupakan doa rohani? 1. Jika bahasa roh dipahami sebagai doa pribadi yang bersifat rahasia antara seseorang dengan Allah, maka secara logis tidak diperlukan penafsiran di hadapan jemaat. 2. Namun dalam 1 Korintus 14 Paulus menekankan bahwa perkataan dalam ibadah harus dapat dimengerti supaya jemaat dapat dibangun dan dapat mengucapkan amin dengan pengertian. 3. Karena itu Paulus mengajarkan bahwa apabila bahasa roh dipakai dalam pertemuan jemaat, maka harus ada penafsiran agar semua orang memahami isi perkataan tersebut. 4. Fokus Paulus bukan pada pengalaman yang tidak dimengerti, melainkan pada pengertian, keteraturan, dan pembangunan jemaat dalam ibadah bersama. 5. Berdasarkan konteks ini, sebagian penafsir berpendapat bahwa Paulus tidak sedang menekankan bahasa roh sebagai doa rahasia pribadi, melainkan menegaskan bahwa setiap bentuk perkataan dalam ibadah harus dapat dipahami dan membawa manfaat bagi jemaat. Kesimpulan pertama, dalam 1 Korintus 14, Paulus menekankan bahwa setiap perkataan dalam ibadah harus dapat dimengerti dan membawa manfaat bagi jemaat. Kedua, beberapa penafsir memahami bahwa Paulus tidak sedang menggambarkan praktik doa pribadi dengan ucapan yang tidak dimengerti, melainkan menggunakan contoh pengandaian untuk menekankan pentingnya pengertian dalam ibadah. Ketiga, ada pandangan yang menafsirkan bahwa istilah bahasa roh dalam konteks tertentu merujuk pada bahasa dan dialek asing yang digunakan dalam pelayanan dan memerlukan penafsiran agar dipahami jemaat. Karena itu fokus utama Paulus bukanlah mengejar pengalaman rohani yang tidak dimengerti, melainkan membangun jemaat melakukan perkataan yang jelas, tertib, dan dapat dipahami.
Dengan memahami konteks 1 Korintus 14 secara menyeluruh, gereja didorong untuk menempatkan pengajaran, pengertian, dan pembangunan jemaat sebagai tujuan utama dalam ibadah bersama. Poin-poin penting dari 1 Korintus 14. Pertama, apakah Paulus menyebut bahasa roh sebagai doa rahasia yang hanya ditujukan kepada Allah? Kedua, apakah Paulus sedang menggambarkan praktik pribadinya ketika membahas bahasa roh? Ketiga, apakah yang dimaksud Paulus dengan berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua berkaitan dengan penggunaan berbagai bahasa atau dialek dalam pelayanan? Dalam 1 Korintus 14, Paulus terutama menekankan pentingnya pengertian, keteraturan, dan pembangunan jemaat dalam ibadah. Beberapa penafsir memahami bahwa Paulus menggunakan bentuk pengandaian dan ilustrasi untuk menjelaskan prinsip rohani, bukan semata-mata menggambarkan praktik pribadinya. Ada pula pandangan yang menafsirkan istilah glosa sebagai bahasa atau dialek yang memerlukan penafsiran agar dapat dimengerti oleh jemaat. Karena itu, Paulus mengajarkan bahwa setiap perkataan dalam ibadah harus dapat dipahami sehingga jemaat dapat dibangun dan turut mengucapkan amin. Walaupun Paulus memerintahkan adanya penafsiran terhadap bahasa-bahasa dalam ibadah, Alkitab tidak memberikan banyak contoh rinci mengenai proses penafsiran tersebut dalam praktek jemaat mula-mula. Mengapa praktek bahasa roh di gereja Korintus akhirnya tidak lagi disebutkan? Alkitab tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perkembangan akhir praktek bahasa roh di jemaat Korintus. Karena itu beberapa penafsir mencoba memberikan kemungkinan-kemungkinan berdasarkan konteks 1 Korintus. Yang pertama, ada pandangan yang menilai bahwa sebagai praktek yang terjadi di Korintus mungkin tidak berasal dari pekerjaan Roh Kudus yang sejati. Yang kedua, sebagian penafsir menduga bahwa Paulus sedang menertibkan praktek-praktek rohani yang tidak teratur agar jemaat tidak disesatkan. Yang ketiga, ada kemungkinan bahwa beberapa bentuk praktek tersebut bukan karunia yang membangun jemaat sehingga Paulus menegur dan membatasinya. Yang keempat, sebagian pihak berpendapat bahwa gangguan dalam ibadah dapat muncul karena pengaruh ajaran atau praktik yang tidak sehat di tengah jemaat. Yang kelima, Paulus juga memperingatkan jemaat terhadap pengajar-pengajar palsu dan pelayanan yang tidak sesuai dengan Injil. Yang keenam, melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekannya, termasuk Titus, jemaat Korintus diarahkan kembali kepada keteraturan dan pembangunan jemaat. 7, ada kemungkinan bahwa setelah menerima teguran dan pengajaran Paulus, jemaat mulai membatasi praktek-praktek yang tidak membawa pengertian. 8, sebagian penafsir memahami bahwa bahasa roh dalam konteks tertentu dapat berupa bahasa atau dialek asing yang digunakan oleh kelompok tertentu di dalam jemaat. 9, karena Paulus menekankan pentingnya penafsiran, maka penggunaan bahasa yang tidak dipahami tanpa penerjemahan kemungkinan dibatasi dalam ibadah umum. 10, secara keseluruhan tujuan Paulus adalah menegakkan ketertiban, kesopanan, dan pembangunan jemaat dalam setiap bagian ibadah di gereja. Setelah jemaat Korintus, bahasa roh tidak banyak disebutkan lagi. Sebagian penafsir berpendapat bahwa setelah pembahasan dalam 1 Korintus, Alkitab tidak lagi banyak menyinggung praktik bahasa roh dalam surat-surat Rasul berikutnya. Dalam surat kepada jemaat Roma, Rasul Paulus menyebutkan berbagai karunia rohani tetapi tidak memberikan penjelasan khusus mengenai bahasa roh seperti dalam 1 Korintus. Karena itu ada pandangan yang memahami bahwa fokus gereja mula-mula kemudian lebih diarahkan pada pengajaran, pembangunan jemaat kasih, dan pemberitaan Injil yang dapat dimengerti. Peringatan Paulus terhadap ajaran yang menyimpang, Paulus memberikan peringatan keras kepada satu, orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2, mereka yang merusak atau tidak membangun jemaat. 3, mereka yang tidak hidup dalam kasih terhadap sesama. 4, orang-orang yang menjadi sombong karena pengalaman rohani tertentu. 5, mereka yang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil Kristus. 6, mereka yang membawa pengaruh rohani yang menyesatkan jemaat. 7, mereka yang memperkenalkan Yesus yang lain di luar ajaran para rasul. Dalam surat-suratnya Paulus menegaskan bahwa setiap pengajaran dan praktek rohani harus diuji berdasarkan Injil yang benar dan kasih kepada Kristus. Karena itu pusat perhatian Paulus bukanlah pengalaman rohani semesta, melainkan kesetiaan kepada Injil kasih kekudusan hidup dan pembangunan jemaat. Pada peringatan 500 tahun reformasi, kita diingatkan bahwa perubahan besar dalam sejarah gereja
tidak lahir secara tiba-tiba. Reformasi merupakan rangkaian panjang perjuangan para pemikir dan tokoh-tokoh yang berusaha memperbaharui kehidupan iman, ajaran, dan praktik gereja di Eropa. Namun, banyak di antara mereka mengalami penolakan, penganiayaan, bukan kematian. Karena itu muncul ungkapan bahwa upaya para reformator juga sia-sia belaka, sebab perjuangan mereka tidak selalu langsung menghasilkan perubahan yang diharapkan. Gambar ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan Kristen sering muncul berbagai pemahaman yang perlu diuji berdasarkan kebenaran Alkitab. Tema seperti iman, kasih, doa, Roh Kudus, hukum, pujian, pertobatan, hingga bahasa roh menjadi bagian penting dalam kehidupan gereja, namun tidak semua praktik yang berkembang dalam gereja modern selalu sesuai dengan ajaran Alkitab. Dalam pembahasan tentang bahasa roh, orang percaya perlu melihatnya secara seimbang dan alkitabiah. Bahasa roh merupakan salah satu karunia Roh Kudus yang disebut dalam Alkitab, tetapi penggunanya harus membawa kemuliaan bagi Tuhan, membangun jemaat, dan dilakukan dengan tertib. Rasul Paulus mengingatkan bahwa setiap karunia rohani harus dipakai dengan kasih dan sesuai aturan dalam ibadah. Karena itu gereja modern perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman rohani. Semua ajaran dan praktik termasuk bahasa roh harus diuji melalui firman Tuhan supaya tetap berada dalam kebenaran Kristen yang sejati. Tokoh-tokoh gerakan karismatik dan Pentakosta abad ke-20, perubahan Kristen pada abad ke-20 dari kemajuan dan hasil maka buahnya tidak kudus. Pada abad ke-20 muncul banyak tokoh Kristen yang berpengaruh dalam perkembangan gerakan Pentakosta, karismatik, kebangunan rohani, pelayanan kesembuhan ilahi, dan pengajaran mengenai karunia-karunia roh. Beberapa di antaranya adalah 1. Charles Fox Farhan, 2. William J. Seymour, 3. John Wimber, 4. John Kilpatrick, 5. John Arnott, 6. Oral Roberts, 7. Pat Robertson, 8. Nicky Gumbel, 9. Benny Hinn, 10. Kenneth E. Hagin, 11. Lawrence Kong, 12. William Branham, 13. Todd Bentley, 14. C. Peter Wagner, 15. John Bevere, 16. Kathryn Kuhlman, 17. Rodney Howard Browne, 18. Chi Han, 19. Bert Melman, 20. Amy Semple McPherson, 21. Smith Wigglesworth, 22. Allen, 23. Jack Choi, 24. Cindy Jacobs, 25. Bill Harmon, 26. Rick Joyner, dan tokoh lainnya. Dan tokoh-tokoh ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda dalam sejarah kekristenan modern. Sebagian dikenal melalui pelayanan penginjilan, pengajaran iman, doa, kesembuhan ilahi, kebangunan rohani, maupun pengembangan gerakan karismatik dan Pentakosta di berbagai negara. Todd Bentley dikenal memiliki banyak tato di tubuhnya, termasuk yang dibuat setelah ia menjadi seorang Kristen. Hal ini sering menjadi bahan diskusi di kalangan gereja mengenai kebebasan pribadi, kesaksian hidup, dan pandangan Kristen terhadap tato. Sementara itu, diibaratkan memakai berbulu domba tetapi menyembunyikan fakta bahwa mereka adalah serigala perampok. Tentang bahasa roh di gereja Korintus 1, sebagian penafsir mempertanyakan jika bahasa roh dipahami sebagai doa rohani pribadi, mengapa Paulus justru menekankan perlunya pengertian dan penafsiran dalam ibadah jemaat. 2. Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa apabila bahasa roh merupakan bahasa asing yang nyata, maka penggunanya harusnya dipahami melalui penerjemah. 3. Paulus menekankan bahwa setiap karunia rohani harus membawa manfaat dan membangun jemaat, bukan hanya menjadi pengalaman pribadi. 4. Karena itu Paulus mengajarkan bahwa perkataan dalam ibadah umum perlu disampaikan dengan cara yang dapat dimengerti oleh jemaat. 5. Dalam 1 Korintus 14, Paulus berkali-kali menegaskan pentingnya keteraturan, pengajaran, dan pengertian dalam ibadah gereja. 6. Sebagian penafsir juga mempertanyakan mengapa praktik penafsiran bahasa roh tidak banyak dijelaskan atau dicatat secara rinci dalam bagian-bagian Alkitab lainnya. 7. Dari konteks ini, beberapa kalangan menyimpulkan bahwa Paulus sedang menertibkan praktek-praktek di jemaat Korintus agar ibadah kembali berpusat pada pembangunan jemaat. Kesimpulan pandangan penafsiran tertentu,
Satu, fokus utama Paulus adalah pembangunan jemaat melalui perkataan yang dapat dimengerti. Dua, Paulus menempatkan pengajaran nubuat dan pengertian lebih utama dalam ibadah bersama. Tiga, setiap bentuk perkataan dalam ibadah harus diuji berdasarkan ketertiban, manfaat rohani, dan kesesuaian dengan Injil. Empat, sebagian penafsir memahami bahwa praktek di Korintus kemungkinan mencakup ucapan-ucapan yang tidak dipahami jemaat sehingga Paulus memberikan koreksi dan batasan. 5. Karena itu Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu dalam ibadah harus dilakukan dengan sopan dan teratur. 6. Perdebatan mengenai bahasa roh masih terus berlangsung di antara berbagai tradisi gereja hingga saat ini. 7. Oleh sebab itu setiap orang percaya didorong untuk mempelajari Alkitab secara hati-hati, memperhatikan konteks dan mengutamakan kasih serta pembangunan jemaat dalam setiap praktek rohani. Masalah-masalah di gereja Korintus. Surat 1 Korintus menunjukkan bahwa jemaat di Korintus menghadapi banyak persoalan rohani, moral, dan sosial. Karena itu Paulus menulis surat ini untuk menegur, membimbing, dan menertibkan jemaat. Beberapa masalah yang terjadi di gereja Korintus antara lain: 1. Ada orang-orang yang berbicara secara tidak benar mengenai Yesus. 2. Terjadi perpecahan dan perselisihan di antara anggota jemaat. 3. Ada kasus percabulan dan ketidakmurnian moral di dalam gereja. 4. Orang-orang percaya saling menggugat di pengadilan sekuler. 5. Jemaat mengalami kebingungan mengenai pernikahan dan kehidupan keluarga. 6. Muncul persoalan mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 7. Orang mempertanyakan kerasulan Paulus. 8. Ada persoalan mengenai ketertiban dan tata cara dalam ibadah, termasuk soal penutup kepala wanita. 9. Perjamuan Tuhan dilakukan dengan cara yang tidak tertib dan tidak menghormati sesama. 10. Terdapat kekacauan dalam penggunaan karunia-karunia rohani termasuk bahasa roh. 11. Jemaat mengalami banyak persoalan sehingga Paulus harus memberikan banyak koreksi dan pengajaran. 12. Sebagian orang bahkan meragukan kebangkitan tubuh. Walaupun jemaat Korintus memiliki banyak masalah, Paulus tetap menyebut mereka sebagai jemaat Allah dan terus membimbing mereka kepada pertobatan dan kasih keteraturan dan kedewasaan rohani. Surat 1 Korintus menjadi pelajaran penting bagi gereja tentang pentingnya kekudusan, persatuan, kasih, dan ketertiban dalam kehidupan jemaat. Kepada siapa nasihat dalam kitab 1 Korintus ditujukan? Dalam surat 1 Korintus, Paulus menegur berbagai gejala dan masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Nasihat tersebut ditujukan kepada orang-orang di dalam gereja yang hidup tanpa kasih, tidak tertib, dan tidak membangun jemaat. A. Beberapa gejala yang ditegur Paulus antara lain: 1. Ada orang yang berkata-kata secara tidak benar tentang Yesus. 2. Perkataan dan suara yang tidak membawa pengertian, hanya seperti bunyi gong dan canang yang berkumandang. 3. Ada sikap rohani yang tidak disertai kasih. 4. Tidak memiliki kesabaran dan ketekunan dalam kehidupan rohani. 5. Tidak menunjukkan kelemah lembutan dan kasih terhadap sesama. 6. Kecemburuan dan isi hati antar jemaat. 7. Suka meninggikan diri dan mencari pujian bagi diri sendiri. 8. Memiliki sikap sombong dan merasa lebih rohani daripada orang lain. 9. Melakukan tindakan yang tidak sopan dan tidak membangun jemaat. 10. Mementingkan diri sendiri. 11. Mudah marah dan menimbulkan pertengkaran. 12. Menyimpan pikiran dan niat yang jahat. 18. Bersukacita dalam ketidakbenaran. 14. Tidak mencintai kebenaran. 15. Ada praktek perkataan atau doa yang tidak dimengerti oleh jemaat. 16. Perkataan tersebut tidak disertai penafsiran sehingga jemaat tidak dibangun. 17. Ada klaim mengenai pengalaman rohani tertentu yang perlu diuji dan ditertibkan. 18. Paulus menekankan bahwa segala sesuatu dalam ibadah harus dilakukan dengan jelas, tertib, dan dapat dimengerti oleh jemaat. Melalui surat ini, Paulus mengajarkan bahwa kasih harus menjadi dasar utama dalam setiap karunia rohani dan pelayanan gereja. Tanpa kasih pengertian, semua praktek rohani kehilangan tujuan utamanya, yaitu membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. B. Identitas dan gejala permasalahan di jemaat Korintus. Dalam surat-surat kepada jemaat Korintus, Paulus menegurkan berbagai sikap dan perilaku yang menimbulkan kekacauan dalam gereja, dan beberapa gejala yang terlihat antara lain: 1. Jemaat kehilangan semangat untuk hidup dalam kasih dan kebaikan. 2. Ada bentuk perkataan atau nyanyian yang tidak membangun jemaat. 3. Sebagian orang bertindak tanpa ketertiban dan pengendalian diri. 4.
ibadah tertentu menimbulkan kesan kacau bagi orang luar. 5. Ketertiban dalam beribadah tidak dijaga dengan baik. 6. Terjadi perselisihan dan persoalan moral di antara anggota jemaat. 7. Ada orang-orang yang mempertanyakan kerasulan Paulus. 8. Terjadi pelanggaran terhadap kekudusan hidup Kristen. 9. Paulus memperingatkan jemaat agar tidak menerima pengajaran tentang Yesus yang lain. 10. Jemaat juga diperingatkan terhadap roh yang berbeda dari Injil yang benar. 11. Ada ancaman terhadap kemurahan Injil yang diberitakan para rasul. 12. Paulus memperingatkan tentang keberadaan rasul-rasul Paulus. 13. Ada pekerja-pekerja yang berperilaku serong curang demi kepentingan pribadi. 14. Paulus menjelaskan bahwa iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. 15. Karena itu ada orang-orang yang tampak benar dari luar tetapi sebenarnya menyesatkan jemaat. 16. Sebagian orang membanggakan latar belakang Ibrani mereka. 17. Ada orang yang meninggikan identitas sebagai orang Israel. 18. Sebagian membanggakan diri sebagai keturunan Abraham. 19. Ada kelompok-kelompok yang saling meninggikan identitas rohani mereka. 20. Sebagian orang menyebut diri mereka sebagai kelompok Kristus untuk meninggikan diri dibandingkan yang lain. 21. Ada orang yang terlalu membanggakan kedudukan rohani atau kerasulan tertentu. 22. Semua hal ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan di dalam jemaat Korintus. Melalui suratnya, Paulus menegaskan bahwa gereja harus dibangun di atas kasih, kebenaran Injil, kekudusan hidup, dan ketertiban dalam ibadah. Keselamatan menurut Alkitab dan tantangan zaman sekarang. 1. Injil memanggil manusia untuk diselamatkan dari dosa dan hidup dalam pertobatan kepada Tuhan. 2. Orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dan cara hidup dunia yang jahat dan menjauh dari kejahatan moral. 3. Gereja dipanggil untuk melayani mereka yang mengalami penderitaan, sakit, kemiskinan, dan berbagai pergumulan hidup dengan kasih dan pengharapan di dalam Kristus. 4. Alkitab mengajarkan bahwa orang percaya harus waspada terhadap tipu daya iblis dan tetap teguh dalam iman kepada Tuhan. 5. Gereja juga perlu memperhatikan mereka yang mengalami ketekanan hidup, keputusasaan, dan pergumulan batin dengan memberikan pendampingan doa dan penguatan rohani. 6. Orang percaya perlu berhati-hati terhadap ajaran dan pemikiran yang dapat menjauhkan mereka dari kebenaran Injil, termasuk materialisme, penyimpangan ajaran, dan pengalaman rohani yang tidak diuji oleh firman Tuhan. 7. Karena itu setiap praktik rohani perlu didasarkan Alkitab, kasih, dan tujuan untuk membangun jemaat agar gereja tetap berjalan dalam kebenaran dan ketertiban. Bahasa roh sebagai tanda dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam kitab Para Rasul, bahasa roh muncul dalam beberapa peristiwa penting dan sering dipahami sebagai tanda yang berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam perkembangan gereja mula-mula. Yang pertama, hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2. Pada peristiwa Pentakosta, para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh banyak bangsa yang hadir di Yerusalem. Peristiwa ini dipahami sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dari Injil mulai diberitakan kepada segala bangsa. Yang kedua, rumah Kornelius, Kisah Para Rasul 10. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke rumah Kornelius, hal itu menjadi tanda bahwa keselamatan dan karya Roh Kudus juga diberikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, bukan hanya kepada orang Yahudi. Yang ketiga, jemaat Efesus, Kisah Para Rasul 19. Dalam peristiwa di Efesus, pencurahan Roh Kudus dipahami sebagai peneguhan pelayanan dan pemberitaan Injil melalui pelayanan Paulus. Sebagian penafsir melihat bahwa bahasa-bahasa yang muncul dalam kitab Kisah Para Rasul adalah bahasa yang dapat dikenal dan dipahami oleh pendengar pada masa itu. Sementara itu, dalam jemaat Korintus, Paulus memberikan banyak pengajaran mengenai pentingnya ketertiban, penafsiran, dan pembangunan jemaat dalam pengurusan karunia rohani. Karena itu, Paulus menekankan bahwa setiap bentuk perkataan dalam ibadah harus dilakukan dengan jelas, tertib, dan dapat dimengerti agar jemaat dibangun dan Tuhan dimuliakan.
Semua dialek yang disebutkan sebanyak 3 kali merupakan bahasa yang umum digunakan pada saat itu. Berbahasa roh dalam konteks ini bukanlah karunia yang diberikan kepada individu, melainkan sebuah tanda sebaliknya. Berbahasa roh, suara yang tidak dapat dimengerti yang muncul di gereja Korintus bukanlah suatu anugerah. Hal ini bukanlah tanda rohani, melainkan ucapan yang tidak dapat dipahami. Karena itu para rasul palsu dan pihak penipu akhirnya dihentikan, sebab mereka diketahui menggunakan bahasa yang dialek. Bahasa roh dapat dibanding dengan diperiksa sebagai berikut. Satu bahasa Pentakosta, bahasa ini muncul di hadapan seorang rasul dan dapat dimengerti oleh jemaat karena merupakan dialek yang digunakan pada zaman Romawi. Kedua, bahasa roh Kaisarea, bahasa ini bukan pemberian yang diberikan kepada seseorang, melainkan sebuah tanda. Bahasa ini bukan doa kepada Tuhan, tetapi sarana komunikasi yang ditunjukkan kepada manusia. Yang ketiga, bahasa roh di Efesus. Fenomena ini berhenti karena merupakan peristiwa yang terjadi satu kali. Bahasa yang keempat, bahasa roh di Korintus terkait dengan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 dan 14, pasal 12 keragaman karunia, pasal 13 berbicara kasih sebagai dasar karunia, pasal 14 tata tertib penggunaan karunia. Hasil kajian dari 2 Korintus, adanya Rasul Paulus, adanya pelaku penipuan, ada juga hamba iblis, adanya Ibrani, dan adanya bangsa Israel dan keturunan Abraham, serta terungkap bahwa mereka yang mengaku sebagai pekerja Kristus telah menyusup ke dalam jemaat Korintus dan menyebarkan perkataan palsu untuk memfitnah jemaat karena kurangnya pemahaman. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13-23, saudara bisa membacakannya. Merupakan gagasan yang sangat berbahaya jika seseorang langsung menyimpulkan bahwa berbahasa roh adalah karunia Roh Kudus tanpa pengujian yang benar. Adalah tidak bijaksana menyerahkan jiwa kepada sesuatu yang tidak dipahami tanpa memastikan apakah itu berasal dari Roh Kudus atau justru merupakan tipu daya roh yang menyesatkan. Memberitakan Yesus yang berbeda dan Injil yang berbeda menyebabkan jemaat menerima pengaruh roh yang lain. Dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Ajaran yang menyimpang itu membawa mereka kepada praktek-praktek yang tidak membangun jemaat, termasuk ucapan-ucapan atau dialek yang tidak dipahami. Paulus menegur keras keadaan tersebut karena ada orang-orang yang mengaku rasul padahal sebenarnya bukan rasul sejati. Bahkan muncul perkataan dan tindakan yang tidak memuliakan Kristus. Suara-suara yang mereka keluarkan tidak membawa pengertian bagi jemaat sehingga tidak menghasilkan pertumbuhan rohani. Paulus menekankan bahwa kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus harusnya menghasilkan buah roh dan membangun gereja. Namun sebagian dari mereka hanya berusaha terlihat rohani secara lahiriah, sementara kehidupan dan pelayanan mereka tidak membawa manfaat bagi jemaat. Karena itu, Paulus menasihatkan jemaat Korintus agar kembali kepada Injil yang benar dan kepada ibadah yang membangun. Dalam seluruh surat 2 Korintus, Paulus berjuang meluruskan ajaran yang salah serta memulihkan kehidupan rohani jemaat. Melalui kunjungan Titus dan pelayanan Paulus, berbagai masalah dalam jemaat Korintus akhirnya diselesaikan. Setelah penertiban itu, Paulus kembali menegaskan bahwa dalam gereja segala sesuatu harus dilakukan dengan tertib, dapat dimengerti dan membangun tubuh Kristus. Jadi membaca Kisah Para Rasul membaca 2 Korintus 11 ayat 4-23 merupakan gagasan yang sangat berbahaya untuk berpikir bahwa berbahasa roh adalah karunia Roh Kudus. Adalah bodoh untuk menyerahkan jiwa saudara sebagai ganti berbahasa roh tanpa mengetahui apakah itu karunia Roh Kudus atau tipuan roh jahat. Memahami prinsip-prinsip rohani. 1 Korintus 12, keberagaman karunia. Dalam pasal ini, Paulus menjelaskan bahwa karunia-karunia rohani berasal dari roh yang sama tetapi diberikan dalam berbagai bentuk untuk membangun tubuh Kristus. Setiap karunia memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya harus dipakai demi kepentingan jemaat, bukan untuk meninggikan diri sendiri. 1 Korintus 13, kasih sebagai dasar karunia. Paulus menegaskan bahwa semua karunia rohani tidak berarti apa-apa tanpa kasih. Karunia bukan ukuran utama kerohanian seseorang. Kasih adalah tanda kedewasaan rohani yang sejati dan menjadi dasar dalam penggunaan setiap karunia. 1 Korintus 14, pedoman penggunaan karunia. Dalam pasal ini Paulus memberikan pedoman agar penggunaan karunia berlangsung dengan tertib, dapat dimengerti dan membangun jemaat.
Paulus lebih mengutamakan perkataan yang dapat dipahami daripada ucapan yang tidak dimengerti tanpa penafsiran. Paulus juga memberikan prinsip penting. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Melalui pernyataan ini, Paulus mengajarkan bahwa Roh Kudus selalu memuliakan Yesus Kristus. Karena itu, setiap ajaran, perkataan, atau manifestasi rohani harus diuji berdasarkan kesaksiannya tentang Kristus dan kesesuaiannya dengan firman Tuhan. Masalah ini yang mula-mula membuat Paulus prihatin terhadap keadaan jemaat Korintus. Di tengah gereja muncul pengaruh ajaran yang menyimpang dan orang-orang yang mengaku rohani tetapi tidak membawa jemaat kepada kebenaran Injil. Dalam surat-suratnya, Paulus akhirnya menyingkapkan adanya rasul palsu dan orang-orang yang menyesatkan jemaat. Karena itu, Paulus berusaha meluruskan keadaan gereja Korintus agar kembali kepada Injil yang benar, hidup dalam kasih, dan menggunakan karunia rohani untuk membangun tubuh Kristus dengan tertib dan jenis dan perbandingan bahasa. 1. Bahasa dalam Kisah Para Rasul. Yang pertama, ada 15 bangsa yang berbahasa. Kedua, tidak perlu ada penerjemah. Ketiga, semua mendapatkannya. Yang keempat, konteksnya Injil diberitakan. Yang kelima, itu segera menghilang. Dan yang keenam, membangun kebajikan gereja. Dan yang ketujuh, sejumlah kecil orang. Dan yang kedelapan, itu dengan disertai oleh para rasul. Dan kesembilan, tidak belajar. Yang kedua, bahasa roh gereja Korintus. Yang pertama, belum diketahui. Yang kedua, tidak bisa menafsirkan. Dan yang ketiga, tidak ada yang mengerti. Yang keempat, mengatakan berdoa. Yang kelima, itu segera menghilang. Yang keenam, itu tidak menjadi kebajikan. Yang ketujuh, sejumlah kecil orang. Yang kedelapan, ada rasul palsu. Yang kesembilan, mereka pemberontak dan penipu. Dalam bahasa yang ketiga, bahasa roh yang terjadi gereja-gereja masa kini, disebut satu bahasa surga, yang kedua penerjemah palsu, yang ketiga tidak ada yang mengerti, yang keempat berdoa dan bernubuat, yang kelima lebih banyak kemenangan, dan yang keenam itu tidak menjadi kebajikan, yang ketujuh terima secara acak, yang kedelapan tidak ada rasul lagi, yang kesembilan mereka memaksa untuk pelatihan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena melalui pembelajaran Isra Bible Lecture Indonesia bagian pertama dengan tema apakah bahasa roh dalam gereja modern bersifat Alkitabiah, kita telah mempelajari berbagai prinsip Alkitabiah mengenai kriteria karunia rohani, khususnya pembahasan tentang bahasa roh, jilid yang pertama ini dalam jemaat Korintus dan kehidupan gereja mula-mula. Nantikan selanjutnya di bagian yang kedua dengan judul apakah bahasa roh dalam gereja modern bersifat Alkitabiah.